Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Nur Hidayah, NIM A74219034. Saya dari Prodi Sastra Indonesia, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kurikulum vitae atau VJ dengan baik dan benar. Kurikulum vitae atau yang biasa disebut dengan daftar riwayat hidup adalah dokumen yang memberi informasi tentang kualifikasi seorang pencari kerja. Informasi yang disebutkan dalam sebuah daftar riwayat hidup mencakup data pribadi, latar belakang pendidikan, prestasi, keterampilan, pengalaman profesional, dan lain-lain sebagainya. Sebelum Anda membuat CV atau kurikulum vitae, Anda harus mengetahui perusahaan yang hendak Anda lamar. Dalam membuat CV atau kurikulum vitae, tentu sangat diperlukan penggalian terhadap suatu perusahaan yang hendak Anda lamar. Kenapa hal itu penting? Karena CV merupakan awal di mana pihak HRD perusahaan yang hendak Anda lamar itu akan mempertimbangkan apakah kita akan lolos tes administrasi atau tidak. Oleh karena itu, hal ini sangat penting untuk dilakukan. Setelah Anda mengetahui perusahaan yang akan Anda tuju, Anda bisa langsung menulis kurikulum vitae untuk perusahaan yang Anda tuju. Langkah yang pertama yaitu cantumkan identitas diri. Untuk pembuatan CV atau riwayat hidup, pemberian identitas diri tentu menjadi hal yang tidak boleh dilupakan. Pemberian identitas diri dapat berguna untuk pihak perusahaan mengetahui profil dasar diri Anda, dan juga dapat berguna untuk pihak perusahaan menghubungi Anda apabila ada informasi tambahan. Identitas diri ini mencakup beberapa hal, yaitu nama lengkap, alamat, nomor telepon, email, dan juga media sosial. Selain itu, untuk memberikan gambaran tentang diri Anda, jangan lupa sertakan foto terbaru Anda. Untuk menunjang keberhasilan Anda dalam lolos tes administrasi, ketika menyertakan foto, sertakanlah foto ketika kalian menggunakan pakaian formal dengan gaya yang tidak kaku. Setelah mencantumkan identitas diri, langkah yang kedua yaitu cantumkan jenjang pendidikan Anda. Cantumkanlah jenjang pendidikan yang jelas untuk menghasilkan CV yang baik. Jenjang pendidikan itu haruslah ditulis sesuai dari yang terkecil hingga terbesar, seperti dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Namun untuk sekarang itu kebanyakan perusahaan meminta Anda untuk mencantumkan jenjang pendidikan terakhir saja. Jadi perhatikan secara jelas apa syarat dari perusahaan yang Anda lamar. Setelah mencantumkan riwayat pendidikan Anda, langkah selanjutnya yaitu cantumkan keterampilan dan pencapaian yang Anda miliki. Mendeskripsikan keterampilan dan juga pencapaian yang telah dilakukan tentu akan membuat CV menjadi terlihat lebih menarik. Hal ini tentu bisa dibuat dengan beragam cara, seperti membuat dalam bentuk paragraf ataupun dengan membuat suatu diagram yang dapat menjabarkan keterampilan dan pencapaian Anda. Hal itu tentu pilihan tapi yang jelas. Jangan lupa untuk mencantumkan keterampilan
cantumkan pengalaman kerja dan pelatihan yang sudah Anda lakukan. Cantumkan pengalaman kerja dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan Anda lamar, sehingga hal itu akan membuat pihak HRD perusahaan akan merasa bahwa Andalah kandidat yang potensial untuk dipilih. Setelah mencantumkan semuanya, bacalah dan analisis CV yang telah Anda buat. Ini merupakan langkah terakhir yang harus dilakukan sebelum Anda benar-benar akan mengajukan CV untuk melamar pekerjaan. Biasanya, CV yang dibuat di awal itu belumlah sempurna. Oleh karena itu, membaca dan menganalisis CV yang telah dibuat tentu akan membuat kesempatan kalian untuk menghasilkan CV yang baik dan benar semakin tinggi. Cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.